I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat everyone, kembali lagi dengan saya di sini ingin memaparkan kepada teman-teman terkait video TS saya yang berjudul Ilmu Kalam. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Wulandari Tanjung, kelas Akuntansi Syariah C, mata kuliah Pengantar Studi Pemikiran Islam. Dosen pembimbing Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG. Selanjutnya masuk kita ke materi pembahasan, di mana materi pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian ilmu kalam. 1. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu, ilmu kalam bisa disebut juga sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Ialah ilmu yang membahas tentang penetapan aqaid diniyah dengan dalil petunjuk yang konkret. Sedangkan menurut teologi Islam merupakan istilah lain dari ilmu kalam yang diambil dari bahasa Inggris. Teologi William Lires mendefinisikannya dengan Discourse of Reason Concerning God atau diskursus pemikiran tentang Tuhan. Sementara itu, Mustafa Abdul Razik berkomentar, ilmu kalam yang berkaitan dengan akidah imani ini sesungguhnya dibangun di atas argumentasi rasional. Sementara itu, Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai berikut. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati, yang berlandaskan doktrin Islam. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam sebagai berikut. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Yang kedua, membahas tentang ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam menurut Hasan al-Banna meliputi persoalan-persoalan sebagai berikut. Yang pertama ada ilahiyah, di mana ilahiyah adalah masalah yang berkaitan dengan keutuhan, aspek yang diperdebatkan antara lain. Yang pertama ada sifat-sifat Tuhan, yang kedua ada kudrat dan iradat Tuhan, yang ketiga persoalan-persoalan bebas manusia, yang keempat masalah Al-Quran apakah makhluk atau tidak. Yang kedua ada nubuwah, di mana nubuwah ini hubungan yang memperhatikan antara Allah dengan makhluknya. Yang ketiga ada ruhiyah. Ruhiyah adalah kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik seperti antara lain yang pertama ada malaikat, yang kedua jin, iblis, roh, yang ketiga lain sebagainya. Yang keempat ada sam'iyah. Sam'iyah adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan alam kehidupan sesudah mati yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada kebangkitan manusia kembali di akhirat. Yang kedua hari perhitungan, di mana amal kebaikan manusia diperhitungkan nantinya. Selanjutnya materi ketiga yang mana membahas tentang perkembangan ilmu kalam. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama masalah akidah atau ketuhanan pada masa Rasulullah. Pada masa ini tidak ada pertentangan ataupun dipermasalahkan tentang pendapat di antara kaum muslim mengenai akidah seperti tentang sifat Tuhan, kedudukan sifat tersebut, apakah sifat zat atau fi'il, dan sebagaimana mereka hanyalah meyakini bahwa Allah itu adil. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin, tidak jauh dari masa Rasulullah SAW. Di masa ini para khalifah juga selalu menjaga
akidah keimanan sesuai yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Masih belum terdapat pertentangan-pertentangan mengenai akidah. Mereka menjalankan setiap perintah dan juga menjauhi dari segala larangan sebagaimana yang telah ada. Yang ketiga, masa Bani Umayyah. Banyak bermunculan golongan-golongan Islam seperti golongan Khawarij, Syiah, dan Murji'ah sebagai akibat dari adanya kekacauan politik di masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Namun, golongan politik ini sering terjadi berubah menjadi golongan keagamaan. Yang keempat, masa Bani Abbasiyah, di mana permasalahan tentang akidah menjadi lebih kompleks di masa Bani Abbasiyah. Masalah argumen mengenai perwujudan Tuhan dan keesaannya sangatlah berbeda dibandingkan pada masa-masa sebelumnya di masa ini. Permasalahan-permasalahan mengenai akidah benar-benar dipersoalkan, seperti masalah qada dan qadar, sifat ilmu, sifat kalam, kejasmanian, keadilan, dan sebagai menjadi suatu objek perbincangan di kalangan mutakalimin. Dari penjelasan materi saya tersebut dapat disimpulkan, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu kalam juga dinamakan ilmu aqaid atau ilmu usuluddin karena persoalan kepercayaan yang menjadi pokok ajaran agama itulah yang menjadi pokok pembicaraannya. Selain itu, pokok permasalahan ilmu kalam terletak pada 3 persoalan, yaitu esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya. Yang kedua, qismul nubiyah atau hubungan yang memperhatikan antara Khalik dengan makhluknya. Yang terakhir, persoalan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang dimaksud di qismul al-samiyat. Terima kasih.